Kaisar Willy Huta-Soit, personil grup musik Style Voice, dilantik sebagai Ketua Umum Parbi serta jajarannya periode 2024-2028. Seni dan musik menjadi hiburan serta pengisi energi positif. Terima kasih kepada seluruh unsur yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin kembali organisasi ini pada periode 2024-2028. Terus terang saya tidak begitu paham berorganisasi, tetapi saya bersyukur memiliki teman yang mau kompak dalam menjalankan organisasi ini, sehingga kita boleh belajar bersama-sama dalam kebersamaan dan kebanggaan terhadap Parbi. Hal ini disampaikan Kaisar Willy Huta-Soit setelah dilantik sebagai Ketua Umum DPP Parbi Persatuan Artis Batak Indonesia periode 2024-2028 Minggu 1 Desember 2024 di Ballroom Luxury Inn Arion Hotel, Jalan Pemuda Kapling 17 Rawamangun, Jakarta Timur. Munas Parbi ketiga pada Oktober 2024 lalu, yang merupakan Munas pertama kalinya melibatkan 5 DPD berjalan baik dengan proses dan tahapan Munas menghasilkan kesepakatan dan keputusan untuk mengembangkan organisasi ini lebih baik lagi. Saya berterima kasih dipilih secara aklamasi oleh seluruh DPD se-Indonesia, penasihat, pembina, pendiri, dan pengawas, katanya. Dikatakannya, Parbi adalah organisasi yang berbadan hukum di mana terdapat kesepakatan dan aturan serta norma yang tertulis. Bahkan bagaimana bersikap atas norma dan etika para seniman Batak dapat mewujudkan visi dan misi organisasi yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Parbi. Kita harus bersyukur sebagai seniman. Dengan talenta diberikan Tuhan, kita memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi kita semua, bagi bangsa dan negara, sebagai bagian dari seni budaya Nusantara yang telah mendunia. Rekan pengurus DPP dan juga seluruh jajaran DPD di tingkat daerah, marilah kita bergandengan tangan membangun organisasi ini, ujarnya. Disampaikannya, menjadi seniman tentunya dalam konteks cita-cita melestarikan serta menjaga nilai seni dan budaya. Pelaku seni dalam rangkaian pelaksanaan budaya dan adat Batak sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Bahkan dalam kegiatan event nasional dan bahkan dunia, artis Batak sudah mampu menembuskannya. Kaisar Willy Huta-Soit mengajak bersyukur sebagai seniman yang tidak ditakdirkan jadi ASN atau pejabat di Republik ini. Kita adalah seniman sejati yang bermartabat. Seniman adalah milik bangsa dan milik semua orang yang menjadi kebahagiaan bagi banyak orang. Sebagaimana ada tertulis, jadilah berkat bagi semua orang, serta jadilah garam dan terang dunia, imbuhnya. Pada akhir sambutannya, Kaisar Willy Huta-Soit mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dan dukungan penasihat, pembina, pendiri, dan pengawas, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Selamat Natal 2024 dari kami atas nama pribadi dan keluarga, serta seluruh Dewan Pengurus Pusat Parbi untuk kita semua. Kiranya sehat selalu bersama keluarga. Tuhan memberkati. Horas tutupnya. Pada acara pelantikan DPP Parbi periode 2024-2028, dilakukan ibadah yang dipimpin Pendeta Yolanda Abigail Makasunggal MTH sebagai pengkhotbah dan liturgis diperankan Pendeta Jessica Nenggolan SH MTH. Seremoni pelantikan diawali dengan prosesi memasuki ruangan, diikuti Ketua Umum, penasihat, pembina, pendiri, pengawas, dan pengurus yang akan dilantik. Setelah itu seluruh hadirin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipandu Ida Simamora dan mengheningkan cipta dipimpin Ketua Umum DPP Parbi, Kaisar Willy Huta-Soit. Pelantikan dilakukan penasihat Insinyur Togap Simangunsong, Master of Applied Science, dengan mengucapkan selamat bekerja bagi seluruh DPP Parbi dengan harapan Parbi ke depan semakin maju.
Pelantikan itu ditandai dengan penasihat menyerahkan bendera Pataka Parbi kepada Ketua Umum Kaisar Willy Huta-Soit untuk dikibarkan di seluruh penjuru Nusantara. Ketua Umum melakukan pengukuhan terhadap penasihat, pembina, dan pengawas dengan mengatakan, "Saya Ketua Umum atas nama keluarga besar Parbi mengukuhkan Bapak Ibu sekalian menjadi penasihat, pembina, dan pengawas Parbi untuk bersama-sama dengan DPP mengembangkan Parbi. Semoga Tuhan menguatkan dan memberkati kita," katanya. Pada pelantikan itu dilakukan acara penyematan ulos. Penasihat Kaposan Hutagalung SH menyematkan ulos kepada Ketua Umum Kaisar Willy Huta-Soit. Pembina Lopez Sitanggang menyematkan ulos kepada Sekretaris Jenderal Darman Saidi Siahaan. Penasihat Dora Sitanggang menyematkan ulos kepada Bendahara Umum Lomi Sinambela. Selanjutnya dilakukan penyerahan deke oleh undangan dari komunitas Marguna Dongan serta Parrude-Rude Nusantara yang diterima Ketua Umum DPP Parbi Kaisar Willy Huta-Soit beserta seluruh jajarannya. Mereka berkomitmen untuk terus memperkuat persatuan dan solidaritas antar sesama seniman Batak. Penasihat DPP Parbi Nelson P. Sitompul SEMM dalam sambutannya bercerita tentang peran dalam menjalani hidup sebagai anak di muka bumi ini. Pada usia 6 tahun, dia berperan sebagai anak namun juga berperan sebagai adik karena memiliki 2 orang abang dan berperan sebagai abang di mana dia mempunyai adik 4 orang. Pada usia 7 tahun, dia masuk SD. Selama 12 tahun berperan sebagai siswa mulai dari SD, SMP hingga SMA, berusaha menjadi siswa yang baik. Kemudian setelah lulus SMA, merantau ke Jakarta dan mengikuti kursus selama 1,5 tahun dalam 3 tingkatan dengan memperoleh 3 sertifikat dan diberikan kesempatan berperan sebagai guru di tempat kursus tersebut. Sembari mengajar, saya tetap kursus dan menyelesaikan tingkat yang lebih tinggi dalam 1 tahun. Setelah 1 tahun, akhirnya peran guru saya tinggalkan karena diterima bekerja sebagai auditor di sebuah kantor akuntan publik di Jakarta, ujarnya. Setelah 1 tahun bekerja, Nelson P. Sitompul SEMM menambah peran sebagai mahasiswa dengan kuliah di Fakultas Ekonomi pada sebuah universitas swasta di Jakarta. 4 tahun kemudian, ketika hampir selesai kuliah, dia berperan sebagai karyawan dengan bekerja di perusahaan multinasional dengan peran mempunyai anak buah. Setelah bekerja di perusahaan besar ini, saya bisa mengabdi kepada kedua orang tua. Sejak saat itu sampai mereka di akhir hayatnya, saya berperan sebagai anak baik. Saya bisa melepaskan orang tua saya dan memberikan kehormatan yang tadinya mungkin disepelekan orang menjadi terhormat. Itulah peran saya sebagai anak dan sebagai karyawan, tuturnya. 3 tahun kemudian, dia menambah peran yakni sebagai suami dan tahun-tahun berikutnya berperan sebagai ayah. Namun dia mengaku gagal berperan sebagai suami dan juga gagal sebagai ayah, di mana dalam melakoni pekerjaannya, dia bukan hanya berada di Jakarta, tapi keliling ke berbagai daerah di Indonesia. Tahun 2006, dia pun mendaftar ke organisasi dengan berperan sebagai anggota yang baik di Punguan Raja Toga Sitompul. Beberapa tahun kemudian, dia diminta menjadi pengurus yang berperan dengan baik. Mulai tahun 2012, dia meningkatkan peran menjadi penasihat di Punguan Raja Toga Sitompul. Nelson P. Sitompul SEMM dalam sambutannya juga menyampaikan perannya terakhir di mana tahun 2019 diminta menjadi penasihat di Parbi. Awalnya dia menolak karena merasa tidak memiliki kompetensi menjadi penasihat di bidang seni. Namun akhirnya peran ini diterima dengan penuh tanggung jawab dan berusaha memerankan dengan baik. Pada tahun 2020, hampir seluruh penjuru dunia dilanda pandemi COVID-19 yang merontokkan perekonomian di banyak sektor, termasuk panggung hiburan. Dia pun mendukung ide menggelar live streaming yang diprakarsai Parlin Sihombing
untuk minimal bisa memenuhi kebutuhan hidup sekedar makan. Nelson P. Sitompul SEMM meminta mencarikan tempat agar penyelenggaraan live streaming tidak berpindah dan ditemukan di Kalimalang sekaligus kantor Parbi dengan menyewa 1 tahun dan membeli peralatannya. Saya berikan modal 1 keping emas logam mulia 100 gram. Saya serahkan ke Parli Sihombing yang sudah membentuk Creative Squad untuk tempat berkarya dan saya kasih modal yang disaksikan Ketua Umum dan ditandatangani, urainya. Kemudian dia membentuk Parbi Milenial dengan koordinator Parlin Sihombing dan KPL Komunitas Penulis Lagu dengan koordinator Kaisar Willy Hutasoit. Dia pun membuat kuis berhadiah 2 kali seminggu di mana pemenang dan jurinya mendapatkan uang dengan tujuan memberikan edukasi, pengetahuan umum dan beretika. Tahun 2021 dilakukan penilaian kepada penyanyi Parbi dengan viewers tertinggi di YouTube tahun 2020 dan tahun 2021. Kategori sebagai penyanyi dimenangkan Rafael Sitorus, lagu Tinggal Kenangan 16 juta viewers. Kategori penyanyi dalam waktu singkat dimenangkan Style Voice, lagu Tondi-Tondiku 7,8 juta viewers. Dia juga memprakarsai sayembara nasional pembuatan Piala Parbi yang berhasil dimenangkan orang Jawa. Tahun 2021, ketika Parbi merayakan hari ulang tahun ke-8, Parbi Milenial tampilkan drama musikal Tapasada Marohata. Setelah itu dia memperpanjang masa kontrak 1 tahun kantor Parbi dengan disaksikan Ketua Umum dan pemilik tempat serta memilih Parli Sihombing yang menjadi tanggung jawab tempat itu. Namun ada masalah, di mana Parli Sihombing akhirnya diusir dari tempat itu dan Creative Squad dibubarkan Ketua Umum. Saat itulah saya mengundurkan diri sebagai penasihat Parbi. Rupanya dengan saya mengundurkan diri, banyak anggota yang tidak menerima dan banyak yang protes. Namun saudara Darman Siahaan bukan hanya protes tapi langsung menggalang munaslup dengan terpilih Kaisar Willy Hutasoit sebagai Ketua Umum, tuturnya. Nelson P. Sitompul SEMM pada akhir sambutannya mengatakan bahwa sejak munaslup itu, dia bersedia lagi menjadi penasihat Parbi. Sebagai penasihat, saya berusaha menjadi penasihat yang baik. Mari kita semua di sini bertanya ke diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi anggota, pengurus, pembina, dan penasihat yang baik? Selamat malam, pungkasnya. Nelson P. Sitompul SEMM menyampaikan sambutannya dalam 30 menit. Sesuai janjinya, dia memberikan ke Parbi 1 juta rupiah per menit. Namun karena ada 2 orang anggota Parbi yang tidak tertib, akhirnya dipotong 2 juta. Sehingga dia serahkan sumbangan pengembangan Parbi 28 juta rupiah. Ucapan selamat kepada DPP Parbi yang dilantik disampaikan pembina DPP Parbi, Komunitas Marguna Dongan, Komunitas Parure Nusantara, Pemuda Batak Bersatu, DPD Parbi Banten, DPD Parbi Sumatera Utara, DPD Parbi Jawa Barat, DPD Parbi DKI Jakarta, dan DPD Parbi Kepulauan Riau. Pada acara hiburan, tampil artis penyanyi Batak yang bernaung di Parbi. Para artis ini berhasil memukau hadirin sesama penyanyi, pencipta lagu Batak, tokoh masyarakat, serta pejabat terkait. Mereka yang tampil adalah Komunitas Penulis Lagu KPL, Victor Huta Barat, Starlight Trio, Ida Simamora, Hilman Padang, Aroma Trio, Smart Voice, dan Style Voice. Tak ketinggalan calon Bupati Tapanuli Utara terpilih, Dr. Jonius TP Huta Barat SSI MSI bersama Style Voice tampil mempesona dengan suara emasnya. Disajikan juga penampilan memukau dari duet Sulim dan Tulila yang merupakan alat musik tradisional Batak diperagakan Martogi Sitohang dan Hardoni Sitohang. Demikian Hikmat TV menyampaikan.
Kaisar Willy Hutasoit, personil grup musik Style Voice, dilantik sebagai Ketua Umum Parbi serta jajarannya periode 2024-2028. Seni dan musik menjadi hiburan serta pengisi energi positif. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.